Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku sekalian, kelas 7A yang saya banggakan, pada kesempatan pagi ini, kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita di materi perbandingan di pertemuan kedua ini. Yang pertama-tama, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di kegiatan KPM ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk belajar ilmu. Yang kedua, salat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan juga kepada seluruh umat Islam di dunia ini. Anak-anakku sekalian, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang perbandingan, di mana nanti kita akan membahas tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, silakan konsentrasi, ya. Silakan perhatikan apa yang Ustadz sampaikan. Sebelumnya kita awali pagi ini dengan doa bersama terlebih dahulu. Belajar kita awali dengan doa. Abada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terus yang selanjutnya saya ingatkan, dengan doa ini kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, ya, dan kelancaran pada kita untuk belajar ilmunya Allah. Dan mudah-mudahan ini menjadi keberkahan kepada kita. Allahumma amin. Yang selanjutnya saya ingatkan pada Ananda yang sudah bergabung, mohon untuk mengisi presensi online-nya, ya. Jangan lupa sehingga nanti Ustadz bisa mengetahui siapa saja yang terlibat dan tidak terlibat. Dan sekalian, untuk kali ini Ustadz lanjutkan materi tentang perbandingan ini. Silakan fokus, perhatikan, ya, dan dicatat kemungkinan kalau ada yang perlu ditanyakan, gitu ya. Oke. Ini Ustadz sampaikan tentang materi yang kemarin kita sudah mempelajari tentang perbandingan, ya, di mana ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah perbandingan adalah membandingkan dua besaran atau lebih. Nah, yang di sini yang diperhatikan adalah ketika satuannya berbeda, Mas. Ya, berarti harus disamakan. Contohnya misalkan 20 cm dibanding 1 meter. 20 cm dibanding 1 meter. Ini kan satuannya berbeda. Satuannya cm sama meter. Maka harus disamakan terlebih dahulu. Ya, kita rubah misalkan yang meternya jadi 100 cm. Jadi perbandingannya adalah 25 cm dibanding 100 cm. Nah, disederhanakan nanti tentuan yang nomor 3. Yang kedua, contoh perbandingan di sekitar kita. Kemarin perbandingan ketika sholat sendiri dan sholat berjamaah di masjid. Perbandingannya berapa? Ya, kemarin 1:27. Terus yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita menyederhanakan, ya, perbandingan antara dua bilangan yang dibandingkan tersebut. Contohnya kalau di sini 25 dibanding 30, ya, maka yang perlu diperhatikan di sini adalah kita mencari FVB dari 25 dan 30. Nah, yaitu adalah 5. Berarti masing-masing pembilang sudah menyebutnya di sini dibagi 5. 25 bagi 5, 5, 30 dibagi 5, 6. Jadi perbandingannya 5:6. Ya, itu adalah yang bentuk paling sederhana, ya. Jadi 3 komponen ini harus diperhatikan ketika kita menyelesaikan permasalahan di perbandingan. Oke. Yang kedua, slide kedua ini kita perhatikan, ya, memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan senilai. Nah, di sini ada situasi A dan situasi B, ya, yang perlu diperhatikan. Sehingga kita perhatikan nanti situasi A yang pertama, situasi B yang pertama, nomor 1 dan nomor 1. Jika harga 4 kg beras adalah 36.000, berapakah harga 8 kg beras? Ya, yang kedua,
Saat Budi berusia 4 tahun, adiknya berusia 2 tahun. Ya, sekarang usia Budi 8 tahun. Berapa usia adiknya? Nah, coba kita lihat. Nah, pada pembahasan nomor 1 ini kita perhatikan ya. Jika harga 4 kg beras adalah 36.000, berapa harga 8 kg? Nah, ini di sini ada dua kategori, Mas. Ya, kategori yang pertama, lihat kursornya, yaitu adalah beras. Yang kedua, kategorinya adalah harga. Set garis bawah, beras sama harga. Oke, saya ubah dulu warnanya jadi merah. Oke, sekarang perhatikan, Mas. Nah, kita tuliskan beras yang pertama adalah 4 kg. Kita tuliskan 4, terus harganya 36.000. Yang ditanyakan 8 kg. Nah, harganya berapa? Kita simbolkan sebagai X. Sekarang kita perhatikan, dari 4 menjadi 8. Nah, ini ternyata dikali 2. Maka otomatis harganya juga ini 36, juga 36.000 dikalikan 2, 76, yaitu 72.000. Sekarang perhatikan per barisnya, Mas. Baris 4 sama 36. Nah, kita bandingkan 4 banding 36. 4 banding 36 adalah masing-masing dibagi berapa? Masing-masing dibagi 4. Ya, 4 bagi 4 dapat 1. 36.000 bagi 4 dapat 9.000. Maka perbandingan sederhananya adalah 1 banding 9.000. Yang kedua, 8 banding 72.000. Nah, ini masing-masing dibagi berapa? Nah, ternyata masing-masing dibagi 8. 8 bagi 8 dapat 1. Terus 72.000 bagi 8 dapat 9.000. Oh, ternyata ini perbandingannya 1 banding 9.000. Yang kedua juga sama, 1 banding 9.000. Nah, contoh kasus yang kedua ini, saat Budi 4 tahun, adiknya 2 tahun. Nah, sekarang usia Budi 8 tahun. Nah, perhatikan. Kita tuliskan kolom Budi sama adik. Nah, setelah itu kita tuliskan sesuai keterangan dari soal 4 tahun, adiknya 2 tahun. Nah, sekarang umur Budi 8. Nah, otomatis dari 4 jadi 8. Nah, ini bertambah 4 tahun, maka ini 4 tahun. Sehingga untuk adiknya itu juga sama, Mas. Ditambah 4 tahun, 2 tambah 4, 6 tahun. Jadi ketika umurnya Budi 8 tahun, umur adiknya 6 tahun. Nah, sekarang kita akan melihat perbandingannya seperti apa. Oke, ini perbandingan adalah pada baris pertama, 4 banding 2. 4 banding 2 adalah sama dengan 2 banding 1. Terus untuk 8 banding 6. 8 banding 6 masing-masing dibagi berapa ini? Jadi masing-masing dibagi 2. 8 bagi 2 dapat 4. 6 bagi 2 dapat 3. Maka perbandingannya 4 banding 3. Oh, ternyata setelah kita melihat dua kasus ini, ternyata yang pertama, yang A, itu perbandingannya sama terus, Mas. Dua ini. Nanti pun ketika nanti kita tambahkan kasus yang lainnya, misalkan ini 10 kilo, berapa? Misalkan. Ini nanti tetap ketemu 1 banding 9 terus. Nah, sedangkan yang kedua ini, nanti ini berubah-ubah terus perbandingannya. Nah, melihat kondisi yang seperti ini, maka situasi A nanti itu disebut dengan proporsi atau perbandingan senilai. Ya, proporsi atau perbandingan senilai. Yang kedua bukan, karena apa? Perbandingannya tidak tetap berubah-ubah terus, tidak konsisten. Nah, ini bukan perbandingan senilai. Oke. Kita contohkan dengan kasus yang nomor 2 coba. Ya, saya lanjutkan. Nah, kasus yang kedua ini, itu Susi berlari dengan kecepatan 3 kali lebih cepat daripada Yuni. Jika Susi menempuh jarak 9 kilo, berapakah jarak yang ditempuh Yuni? Nah, sekarang kita perhatikan di sini ada dua kategori, Mas. Yaitu kategori Susi sama Yuli. Ini keterangannya adalah 3 kali lebih cepat. Maka untuk Susi kita tuliskan angka 3, untuk Yulinya 1. Nah, kenapa? Ya, karena 3 kali lipatnya. Ya. Maka untuk memudahkan kita tulis 3 sama 1. Terus ada keterangan bahwa untuk jarak yang ditempuh oleh Susi adalah 9 km. Maka jaraknya untuk Yuli berapa?
Satu lagi, untuk jaraknya Susi 9 km, untuk Yuli berapa? Kita simbolkan sebagai X. Setelah itu kita perhatikan ini Mas. Dari 3 ke 9. Dari 3 ke 9 itu dikalikan di 3. Maka otomatis untuk mencari nilai X-nya ini adalah juga sama. 1 kalikan 3, yaitu ketemu 3. Nah, sekarang bandingkan antara per barisnya ini. 3 banding 1, ya 3 banding 1. 9 banding 3, disederhanakan, ya ini dapat di 3. Yang ini disederhanakan dapat 1. 3 banding 1. 3 banding 1, 3 banding 1. Terus yang kedua, ketika Susi dan Yuli berlari di lintasan dengan kecepatan yang sama, ini kasus yang B, Susi berlari terlebih dahulu. Jadi Susi karena saking semangatnya larian dulu. Nah, jarak yang ditempuh ataupun jumlah putaran untuk Susi itu 9 putaran. Baru Yuli, wah, ikut larilah gitu ya. Ini 3 putaran. Nah, jika Yuli menyelesaikan 15 putaran, berapa putaran yang dilakukan oleh Susi? Nah, sama berarti di sini ada 2 kategori. Kita tuliskan Susi sama Yuli. Tinggal kita masukkan. Keterangan yang pertama apa? Oh, putaran. 9 putaran untuk Yuli. Nah, ini tulis di sini. Terus untuk Susi ya, maaf ya. Terus Yuli baru berlari 3 putaran. Nah, ini. Nah, setelah itu ada keterangan. Yuli menyelesaikan putaran sebanyak 15. Nah, ketika 15 kali putaran untuk Yuli, Susi sudah dapat berapa? Nah, ternyata kita lihat, perhatikan. Dari 3 ke 15. Dari 3 ke 15, oh ternyata ditambah 12. Otomatis yang sebelah kiri ini juga, ya kolom kiri, juga ditambah 12. 9 tambah 12, 21. Oke, selesai. Sekarang kita cek perbandingannya. Perbandingannya yang pertama, baris pertama, 9 banding 3. 9 banding 3, kita sederhanakan. Ini dapat 3 bagi 3. Ini bagi 3 dapat 1. Perbandingannya 3 banding 1. Untuk baris yang kedua, 21 banding 15. Nah, ini masih bisa disederhanakan. 21 banding 15 bagi 3 dapat 7. 15 bagi 3 dapat 5. Oh, ternyata perbandingannya 7 banding 5. Kita perhatikan dua situasi ini. Yang pertama, ini situasi perbandingannya selalu tetap. 3 banding 1, 3 banding 1. Sedangkan yang kasus yang B ini, 3 banding 1 sama 7 banding 5. Berarti tidak konsisten perbandingannya, beda. Nah, yang pertama ini namanya nanti perbandingan senilai atau proporsi. Yang kedua ini bukan perbandingan proporsi. Gitu ya. Jadi bedanya di situ, Mas. Membedakan senilai tidak senilai. Ya kalau senilai itu perbandingannya konsisten sama terus. Gitu ya. Oke, kita hapus. Kita lanjutkan ke yang slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, perhatikan tabel berikut ya. Kita akan mengecek mana yang proporsi, mana yang tidak, mana yang senilai, mana yang tidak. Oke. Jadi ingat bahwa untuk menentukannya harus kita lihat perbandingan yang paling sederhana. Oke, yang A kita lihat, Mas. Kita lihat yang A. Perhatikan bahwa bilangan pertama 2. Nah, ini 4, 2 sama 4 kita sederhanakan. Bagi 2 dapat 1. Bagi 2 dapat 4 bagi 2 dapat 2. Terus ada bilangan 4 sama 6. Kita sederhanakan. Bagi 2 dapat 2. Bagi 2 dapat 3. Nah, ini tadi dari sini sebenarnya sudah cukup ya. Ini misalkan bagi lagi ya. 3 bagi 2 3. 8 bagi 2 dapat 4. Nah, kita perhatikan. Jadi perbandingannya didapat apa? Didapatkan 1 apa? 1 banding 2. Yang kedua 2 banding 3. Yang ketiga 3 banding 4. Nah, melihat perbandingan seperti ini, apakah konsisten perbandingannya? Gimana, Mas? Ya, tidak konsisten ya. 1 banding 2, 2 banding 3, 3 banding 4, tidak konsisten. Sehingga nah, ini bukan apa? Bukan perbandingan senilai.
senilai, bukan perbandingan senilai. Karena tidak konsisten perbandingannya. Sekarang kita lihat tabel yang kedua. Tabel yang kedua, 3:4. Biasanya bisa disederhanakan enggak? 3, karena ini sudah bentuk paling sederhana. Oke. Selanjutnya 6 sama 8. 6 sama 8. Masing-masing dibagi berapa? Masing-masing dibagi 2, dapat 3. Ini bagi 2 dapat 4. Oke. Yang ini bagi 3 dapat 3. 12 bagi 3 dapat 4. Nah, didapatkan apa informasi di sini? Kita dapatkan bahwa perbandingannya apa? 3:4, 3:4, 3:4. Nah, kesimpulannya apa melihat dari ini? Oh, ternyata nilai perbandingannya konsisten 3:4. Nah, sehingga yang B ini merupakan apa? Merupakan perbandingan senilai. Nah, bisa ya. Sekarang bisa membedakan mana yang perbandingan senilai, mana yang bukan. Ya. Oke, kalau senilai konsisten. Oke, kita lanjutkan. Slide yang selanjutnya. Nah, ini toh, ini ya. Apa penjelasannya? Nah, kita akan melihat grafiknya ini. Ya, grafik dari perbandingan senilai dan tidak senilai. Oke, yang A tadi kan bukan senilai ya. Yang A bukan senilai. Nah, ini kita menentukannya adalah pasangan berurutannya adalah 2,4. Jadi melihat ini gini. 2,4. Kita tulis di sini. Cari titiknya 1, 2. Nah, 2. 4-nya adalah yang Y. Ini namanya diagram Cartesius ya. Yang tegak ini sumbu Y, yang datar ini sumbu X. Jadi yang 2 ini merupakan punyanya X, 4 punyanya Y. 2, 1, 2. 4-nya adalah ini 5, 4-nya berarti di sini. Nah, ini koordinat 2,4. Ya, ini koordinat 2,4. Oke, bisa tuliskan. Ya, warnanya berbeda, saya kasih warna hijau. Nah, di sini. Ya, bentar. Saya contohkan satu di sini ya. Ini adalah koordinat dari 2,4. Nah, saya tuliskan 1. 2,4 di sini. 4,6. Nah, ini 5, 4 di sini, 6-nya di sini. Nah, ini adalah koordinat. Oh, yang ini koordinatnya adalah 4,6. Oke. Setelah kita cari semua titiknya, kita gabungkan Mas dengan suatu garis lurus. Terjadilah garis yang berwarna merah. Nah, yang merah ini itu tidak memotong di sumbu atau titik 0,0 sini. Nah, berbeda ketika yang perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai 3,4. 3,4 ini 1, 2, 3, 4-nya. Nah, ini koordinatnya adalah titik 3,4. Terus satu lagi ini itu adalah 6, 5, 6, 8. Ya, ini adalah koordinat titik 6,8. Nah, setelah dicari semua titiknya, kita garis lurus. Ternyata mulai titik pangkal 0,0 atau titik pusat 0,0. Titik asal ada yang titik pangkal 0,0. Jadi bedanya kalau melihat grafiknya, gambarnya, kalau yang bukan perbandingan senilai itu tidak mulai titik 0,0. Kalau yang senilai mulai titik 0,0. Ya, bedanya di situ. Sama-sama garis lurus, tapi beda situasinya. Gitu ya, paham? Oke, saya lanjutkan di slide selanjutnya. Oke, jadi kita bisa mengambil kesimpulan ini, Mas. Jadi perbandingan senilai adalah perbandingan dua besaran yang apabila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin besar pula. Atau semakin sebaliknya ya, semakin kecil juga besaran yang lain semakin kecil. Artinya seimbang ya. Seimbang. Kita perhatikan contohnya. Yang pertama adalah banyak buku dan harganya. Ya, contohnya misalkan gini. 2 buku harganya 10.000, Mas. 2 buku harganya 10.000. Kalau 4 buku berapa?
Kira-kira kalau 2 buku 10.000, 4 buku, nah, harganya berapa? Ya, 20.000. Kita perhatikan, dari 2 buku jadi 4. Nah, angkanya kan semakin besar, toh? Nah, berarti semakin besar. Secara logika, kalau beli bukunya semakin banyak, berarti biaya yang diperlukan semakin besar. Artinya juga angkanya semakin besar, ya. Besar-besar. Nah, itu senilai. Nah, yang kedua, jarak tempuh bensin yang diperlukan. Ya, jika jarak tempuh mobil ditambah, maka kebutuhan bensin juga bertambah. Contohnya misalkan untuk suatu mobil, 1 liter itu bisa menempuh 15 km. 1 liter bisa menempuh 15 km. Nah, yang tersedia 2 liter. Nah, jadi dari 1 ke 2. Berarti kan semakin besar, toh? Nah, secara logika gimana? Apakah jaraknya semakin panjang atau semakin pendek dari 15? Kalau 2 liter, 1 liter 15, 2 liter berarti berapa? 30 kilometer. Nah, berarti kan jaraknya bertambah. Liternya juga bertambah, jaraknya bertambah. Nah, ini senilai. Maksudnya tadi gitu ya. Semakin besar maka nilai besaran yang lain juga semakin besar. Terus yang ketiga, banyak halaman yang dibaca dan waktu. Nah, waktu yang semakin banyak yang digunakan untuk membaca, jumlah halamannya juga semakin banyak yang bisa dicapai. 5 menit dapat membaca 10 halaman. Berarti kalau 15 menit, apakah lebih banyak dari 15 halaman? Misalkan itu ya. Ya, semakin banyak waktunya, berarti semakin banyak target bacaan yang bisa dibaca. Itu ya. Jadi senilai adalah seperti itu. Paham ya? Nah, contohnya gini. Perbandingan senilai. Nah, harga 2 buku tulis 8.000. Harga 5 buku tulis berapa? Nah, caranya adalah kita lihat menggunakan perbandingan ini, Mas. Ada 2 cara yang bisa ditempuh. Nah, cara pertama, langkahnya sama nanti. Kita tuliskan kategorinya. Di sini ada jumlah buku. Nah, kita rubah warna hijau. Harga buku. Ini jumlah buku sama harga buku nih. Yang pertama, 2 buku. Ini tuliskan di sini 2 buku. Nah, terus 2 buku harganya 8.000. Nah, terus 5 buku tuliskan di sini. Nah, harganya berapa? Kita tuliskan H. Nah, kita perhatikan. Dari 2 jadi 8.000. Nah, di sini berarti ada pengalinya 4.000. Otomatis yang 5 juga sama. 5 kalikan 4.000. Ketemunya adalah 20.000. Berarti harga 5 buku adalah 20.000. Gampang dong? Atau 8 bagi 2. Oh, 4. Berarti satu bukunya harganya 4.000. Berarti kalau 5 kalikan 4, 20.000. Gitu. Nah, cara yang kedua, kita tuliskan sama seperti ini, Mas. Jumlah buku sama harga buku dituliskan. Ya, kita tuliskan di sini A1-nya itu 2, A2-nya 5, B1-nya 8.000, B2-nya adalah H. Nah, yang namanya perbandingan senilai, itu langsung kita bandingkan ini, Mas. Yang kita bandingkan yang sini. Yang Ustaz lingkari ini. Nah, ini A1 banding A2 urutannya. Ya, A1 banding A2 sama dengan B1 banding B2. Nah, setelah itu masukkan angka-angkanya. A1 2, A2-nya 5. Terus B1-nya 8.000, B2-nya adalah H. Jadi ini tidak dibolak-balik urutannya. Sama persis. 2 banding 5 sama dengan 8.000 banding H. Nah, dari sini yang perlu diperhatikan adalah ini, Mas. Bentar. Nah, yang perlu diperhatikan ini. Setelah ketemu soal seperti ini, bentuk seperti ini namanya kita kalikan silang, Mas. 2 kalikan H, 8 kalikan 5. 2 kalikan H, 2H. 5 kalikan 8.000. Ya, 40.000. 2H sama dengan 40.000. H sama dengan 40.000 dibagi 2. Ketemunya adalah 20.000. Jadi caranya sama. Nah, Ustadz sering mengajarkan yang ini cara kedua, Mas. Ya, di kakak-kakak kalian dulu di persiapan UN ini ya. Ustadz ajarkan menggunakan cara yang kedua, lebih familiar ya. Ini cara satu juga boleh. Nanti kalian tinggal pilih yang menurut kalian mudah untuk kalian gunakan. Ya, bebas. Nah, slide selanjutnya
Nah, itu menggunakan perbandingan sini pada peta dan denah. Nah, ini mungkin kalian pernah dapatkan materi ini di SD ya, di pelajaran UPS mungkin, gambar denah. Ada istilah suatu peta mempunyai skala. Nah, skalanya adalah 1:1 juta. Nah, kota Samarinda dengan kota Balikpapan pada peta berjarak 8 cm. Jarak pada peta nanti kita singkat sebagai JP. Skala kita singkat sebagai S. Berapakah jarak sebenarnya kedua kota tersebut? Nah, kita tuliskan dulu yang diketahui ini. Ya, yang diketahui skala peta 1:1 juta atau 1/1 juta. Boleh nulisnya seperti itu. Nah, terus artinya apa toh skala itu? Ya, 1:1 juta artinya 1 cm pada peta itu sama dengan jarak 1 juta cm pada jarak sebenarnya. Ya, pada jarak sebenarnya. Kota Samarinda dan Balikpapan pada peta adalah 8 cm. Maka jarak sebenarnya adalah ini CS. Nah, dari sini Mas kita mencarinya. Nah, ini sebenarnya dari sini. CS jarak sebenarnya. Oke, ini tak rubah warna itu aja. CS sama dengan apa? Jarak sebenarnya adalah CP dibagi skala. CP bagi skala. Atau kita misalkan mencari CP. CP sama dengan apa? CS kalikan S. Nah, kalau mencari S skala, nah ini rumusnya harus nanti salah satu aja yang dihafalkan atau dipahami. Setelah itu nanti selainnya dua itu dikembangkan bisa. S sama dengan berarti apa? Nah, skala adalah jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, CS. Nah, di sini. Nah, setelah itu apa? Jarak sebenarnya adalah CP banding skala. Nah, kasus ini berarti kan sebenarnya ini bentuknya adalah sama dengan 8 dibagi, ya, dibagi dalam kurung 1:1 juta. Kan ini. Nah, ingat pembagian pecahan, ya, jadinya apa? Kan dibalik, toh, yang belakang 8 kalikan 1 juta per 1. Nah, ini tuh 1 juta per 1. Nah, itu maka per 1 kan 1 juta per 1 tetap 1 juta. Nah, maka ini 8 kali 1 juta. Nah, prosesnya dari sini. Skalanya itu kenapa dibagi skala ya tadi sesuai dengan ini. Skalanya 1:1 juta dibalik jadi 1 juta per 1. Maka 8 juta sentimeter. Jadikan kilometer, maka dibagi berapa? Kalau pakai anak tangga ini ya, anak tangga satuan, maka dibagi atau turun naik ya berarti dari senti ke km naik 5 tingkat, tadi dibagi 100.000. 8 juta bagi 100.000 80 kilometer. Nah, yang perlu diperhatikan ini Mas nanti CS sama dengan CP per S atau berawal dari S itu. Skala adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nanti dibolak-balik harus bisa. Oke, saya hapus, saya lanjutkan. Oke, ini. Yang kedua, jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan ada pada peta adalah 2,5. Jika jarak kota tersebut adalah 8 km, berapakah skalanya? Nah, kita tuliskan CP-nya, jarak CP-nya 2,5 sama CS-nya adalah 80 km. Kita jadikan senti, jadinya 8 juta senti. Nah, kita masukkan pakai rumus tadi. Maaf. Skala, pakai rumus skala. Ya, dari sini berarti apa toh? Skala sama dengan apa tadi? S sama dengan jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, jarak pada peta berapa? 2,5. 2,5 dibagi 8 juta. Nah, masing-masing ini dibagi 2,5. 2,5. 2,5 bagi 2,5 1. 8 juta dibagi 2,5. Kemudian 3 juta 200. Maka perbandingannya 1:3.200. Ya, ini dari rumus ini. S sama dengan CP bagi CS. Nah, itu perbandingan.
skalanya. Oke, lanjut ke soal latihan contoh soal yang ketiga. Nih. Sebuah peta memiliki skala 1/200.000. Jarak A ke kota B adalah 6 km. Berapakah jarak pada peta? Ketahui skalanya 1/200.000. Jarak sebenarnya 6 km. Kita rubah menjadi senti. Kalikan 100.000. 6 kalikan 100.000. 600.000 senti. JP rumusnya adalah skala ini. JP adalah skala kalikan JS. Ya. Sebenarnya kan dari satu pokok ini ya, satu pokok rumus ya dari skala. Ya, kita tuliskan di sini skala kayak tadi toh. Skala S sama dengan kata coba JP dibagi JS. Ditanyakan JP. Nah, berarti JP sama dengan S kalikan JS. Sama dengan ini loh 1/200.000. Nah, itu berarti kita bisa menyederhanakannya, Mas. Nah, ini sederhanakan 600.000 sama 200.000. Kita coret nolnya ini semua. Coret kan sama 55. Coret. Setelah itu tinggal dibagi. 6 bagi 2 dapat 3. Nah, ini kan dicoret. Punya 3 cm. Jarak pada peta adalah 3 cm. Tuh. Oke, selanjutnya suatu maket dibuat dengan skala 1/200. Ukuran panjang dan lebarnya adalah ukuran lebar pada peta 7,5 sama 4. Hitunglah ukuran panjang dan lebar sebenarnya. Jadi kan di sini kita bisa mengatakan JP ya, jarak pada peta. Jarak sebenarnya untuk panjang. Jadi kan panjang sama dengan apa? Nah, kita kan tuliskan dulu tadi apa? Dari skala ya. Sama dengan tadi apa? JP banding JS. Nah, sekarang ditanyakan CS. CS sama dengan berarti apa? CS sama dengan JP dibagi S. Nah, kita akan mencari panjang asli. Panjang asli sama dengan apa? Jarak peta. Jarak peta pada itu adalah 7,5 dibagi skalanya. Skalanya apa? Bagi skala. Bagi skala berapa? 1/200. Nah, ini bagi pecahan dibagi pecahan. Nah, ini kan jadinya apa? Sama dengan 7,5 dikalikan 200 per 1. 200 per 1 berapa? 200 per 1 tetap 200. Jadi ini sama dengan apa? 7,5 dikalikan 200. Berapa? 1.500 cm. Nah, kalau jadikan meter 15 meter. Nah, itu untuk panjang asli. Sekarang kalau lebar asli, ya sama. Lebar asli sama dengan langsung lebar pada peta 4 kalikan langsung aja ya. Kalikan 200. Berapa? 800 cm. 200 cm sama dengan bagi 100. 8 meter. Nah, itu. Ya, kalau ini perbandingan ya. Ini pakai rumus skala. Oke. Ya. Nah. Untuk sekarang perbandingan luas rumahnya, Mas. Denah terhadap luas aslinya. Nah, sekarang luas denah, berarti kan apa? Panjang kali lebar. Nah, panjangnya berapa pada peta? 7,5 kalikan lebar peta 4. 7,5 kali 4 berapa? 30 cm kuadrat. Nah, itu untuk luas denahnya. Nah, sekarang luas asli. Luas sebenarnya.
Nah, kalau sebenarnya berarti apa? Ya, panjang kali lebar sebenarnya. Panjang sebenarnya berapa? Ini tak? 15 kali. Tadi berapa lebarnya? 8. Nah, 15 kali 8. Oh, ini tadi pakai senti semua ya. Misalkan jadi 5.000 kalikan 800. 15 kalikan 8. 0, 4, 120. Tambahin nolnya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, berapa ini? Ini nolnya, titik, maksudnya 1.200.000 lebarnya. Nah, yang diminta soal apa? Perbandingannya. Nah, perbandingannya berarti apa? Perbandingan berarti apa? 30 dibanding 1.200.000. Nah, kira-kira berapa ini? Masing-masing dibagi 30. Nah, 30 banding 30. 30 bagi 30 1. Ini 1.200.000 dibagi 30. Nah, berarti 120 dibagi 30. 4 tambahin nolnya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, 1 banding 40.000. Ini ya. Ini kalau kok bisa 40.000 Ustaz? Nah, ini tahu tak coret ke. Oke, kita kan gini toh. Nih, 30 bagi 30 dapat 1. Ya, Ustaz ambilnya kan ini loh 120. 120 bagi 30 dapat 4. Nol yang tidak dicoret berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 40.000. Gitu ya. Kenapa 40.000? Oke. Pembahasan yang tadi. Ini sama toh? 1.030 banding 1.200.000. Nah, sekarang memahami yang kedua, memahami menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan berbalik nilai. Contohnya di kasus ini, Mas, ya, itu Alan mengendarai sepeda motor dan menempuh jarak 480 km ketika mudik. Jauh ya, 480. Nah, di sini ada tabel yang dicoba Alan ya, tabel kecepatan yang Alan coba dan dicatat waktunya ketika Alan mudik. Nah, ketika 80 km per jam, waktu yang ditempuh adalah 6. Ya. Ketika 75 km per jam, waktunya jadi 6,4. Waktunya semakin tambah. Kecepatannya turun, waktunya semakin tambah, semakin lambat. Nah, 80 jadi 8 jam. Ketika kecepatan 40 jadi 12 jam. Nah, di sini ada kategori yang kita tuliskan dari sini, Mas. Ustaz, biar kamu tidak bingung, gini. Kenapa kok disebut ini ciri-cirinya berbalik nilai? Ya, kecepatan. Sini ada kecepatan. Di sampingnya ada waktu. Nah, saya contohkan satu. Ketika waktunya, kecepatannya 80 km per jam, ternyata Alan butuh waktu 6 jam. Ya. Nah, ketika kecepatannya 75, nah, ternyata waktunya adalah butuh waktu 6,4. Nah, perhatikan ini, Mas. Kita lihat dari sini. Nah, dari 80 ke 75, Mas, kecepatannya. Kecepatannya itu semakin turun apa semakin naik ini, Kak? 80 jadi 75. Ya, itu semakin turun. Angkanya turun ini, Mas. Jadi angkanya semakin kecil. Angkanya semakin kecil loh, ini 80 ke 75 kan kecil. Saya tuliskan semakin kecil. Nah, secara logika ketika kecepatannya semakin lambat, berarti waktunya juga semakin panjang. Nah, di sini bisa dituliskan. Jadinya 80 km per jam, 6 jam, ketika 75 jadi 6,4 jam. Nah, berarti di sini ada, mau saya tuliskan, ya, di sini ternyata jadi ada
naik angkanya. Jadi di sini kita tuliskan angkanya itu semakin besar. Nah, kecil, besar. Jadi kan beda, Mas. Makanya disebut dengan berbalik nih nilai. Angkanya yang satu semakin kecil, kolom selanjutnya semakin besar. Atau sebaliknya. Ya, besar, kecil. Nah, ini bedanya di senilai sama tidak senilai. Nah, nanti pekerjaannya gimana? Kita lihat di belakang. Ustadz ingin menunjukkan bedanya tadi antara besaran senilai dan tidak. Ya, tadi saya contohkan nanti di latihan soal. Nah, kalau melihat grafiknya, grafik dari perbandingan tidak senilai atau berbalik nilai, grafiknya seperti ini, Mas. Kecepatan 86, berarti koordinatnya 80,6. 80,6 di sini. Terus 75,64, 75,4 misalkan di sini. 75,4. Ya. Maka didapatkan grafiknya seperti ini. Grafiknya melengkung, tidak memotong di sumbu X maupun sumbu Y. Ya. Dan tidak mulai titik 0,0. Ya, bukan garis lurus. Nah, bedanya di situ. Nah, kesimpulannya adalah perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dari dua atau lebih besaran. Apabila salah satu besarannya naik, semakin besar, ya, maka nilai besaran yang lain akan semakin kecil atau sebaliknya. Ya. Contohnya perbandingan berbalik nilai adalah kecepatan dan waktu. Semakin cepat berarti waktunya semakin singkat. Tadi kan besar kecil. Kalau kecepatannya turun, kecil, waktunya semakin besar. Jadinya naik. Banyak pekerja dan waktu. Persediaan makanan dan banyak orang. Semakin banyak pekerja, waktunya semakin singkat. Ya, semakin sedikit pekerjaan, ya, semakin sedikit pekerja, jumlah pekerja, waktu yang diperlukan semakin panjang dan besar. Oke, kita contohkan dengan contoh seperti ini. Ya, perhatikan, pada panen seluruh, ya, pada saat panen, seluruh hasil kebun jeruk dipanen, diperlukan 6 orang pekerja, itu selama 20 hari. Nah, berapa orang pekerja yang diperlukan untuk memanen semua hasil kebun dalam 12 hari? Karena ini yang punya kebun yang ingin panen, yang ingin didol, dapat untung yang banyak. Wah, ingin 12 hari lagi. Nah, berarti kalau 12 hari, nanti butuh berapa ini pekerjanya? Nah, kita tuliskan di sini kolomnya, Mas. Kolom yang pertama adalah banyak pekerja. Kolom yang kedua adalah waktu. Nah, kita tuliskan banyak pekerja 6. Panennya selesai 20 hari. Nah, terus juraganya ingin 12 hari. Kita tuliskan waktunya 12 hari. Jumlah pekerjanya itu kita simpulkan sebagai P. Nah, selanjutnya gimana? Nah, selanjutnya adalah ini. Ya. 6 kalikan 20, 120. Berarti 12 kalikan berapa? Ketemunya harus 120. Berarti 120 bagi 12. Ketemunya adalah 10. 10 kalikan 12, 120. Nah, ini sama. Dikalikan harus ketemu 120. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, sama tuliskan 6 P 20 12. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, jadi sini jumlah pekerjanya 6, ini waktunya 20. Nah, disebut berbalik nilai ini, Mas. Ya, Ustaz contohkan ini. Ya. Dari 6 ke dari sini ya, Pak. Yang diketahui. Dari 20 ke 12. 20 ke 12. Angkanya semakin apa? Semakin 20 ke 12. Semakin kecil. Ya, semakin kecil. Nah, sekarang perhatikan di kolom yang jumlah pekerja. Nah, secara logika, kalau panennya ingin cepat selesai, pekerjanya itu semakin banyak atau semakin sedikit? Ya. Satu lagi, ketika panennya ingin dipercepat, ya, kira-kira jumlah pekerjanya itu ditambah atau dikurangi? Ya, semakin banyak berarti ditambah semakin banyak. Ya, banyak orang berarti kan cepat selesai. Nah, berarti kalau secara logika angka P-nya ini berarti semakin besar. Nah, saya tuliskan di sini.
besar. Besar kecil. Berarti kan beda. Berarti ini berbalik nilai. Nah, pada berbalik nilai itu salah satunya dibalik, Mas. Ya. Kalau di senilai kan tadi 6 per P sama dengan 20 per 12, tidak dibalik. Nah, kalau di perbandingan terbalik, salah satu sisi yang dibalik. Yang di sini kasusnya, yang dibalik adalah yang kolom kedua. Ini tetap A1 banding A2 sama dengan B2 banding B1 dibalik. B2-nya di atas, B1-nya di bawah. Nah, ini berbalik nilai. Setelah itu masukkan angkanya, A1 6, A2-nya P, B2-nya 12, B1-nya 20. Setelah itu apa? Ini kalikan silang. 12 kalikan P, 12P. 6 kalikan 20, 120. 12P sama dengan 120. P sama dengan 120 dibagi 12. Itu ketemu 10 orang. Nah, ini gitu ya. Ini kan kalikan silang. Nah, itu berbalik nilai, besar kecil. Salah satunya di sini yang ada di balik. Nah, ini yang dibalik adalah B2 per B1. A1 per A2-nya tetap dibalik. Nah, kita lihat contoh yang lainnya. Nah, contohnya ini. Pada saat seorang peternak mempunyai persediaan pakan ternak 72 ekor untuk 20 ekor selama 10 hari. Nah, setelah itu peternak itu beli 18 ekor lagi. Nah, ini kira-kira berapa waktu yang diperlukan untuk menghabiskan pakan, stok pakan. Kita tuliskan di sini ada kategori banyaknya ayam sama waktu menghabiskan jumlah pakan. Ketika 72 ekor, maka selesai habis makanannya habis dalam 10 hari. Nah, karena butuh tambahan, ditambah 18 ekor lagi. Jadi 72 ditambah 18, yaitu 90 ekor. Berapa waktunya? Kita simpulkan sebagai X. Ya, sebagai X. Maka kalau di sini 72 kalikan 10 itu adalah 720. Nah, berarti 90 kalikan berapa? Biar ketemunya 720. Berarti sama dengan 720 dibagi 98. Tadi 8 hari. Nah, kalau menggunakan metode yang tadi ini, ya, berarti kita analisis lagi, Mas. Ini sudah dituliskan ya, 72, 90, 10 X. Ya, kita lihat untuk menentukan mana apakah dia berbalik nilai atau senilai tadi toh. Sebelum kita mengetahui ini apa toh soalnya senilai atau berbalik nilai, kita cek aja. 72 ke 90. Angkanya semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar. Terus yang kedua, secara logika gimana, Mas? Ketika jumlah ayamnya semakin banyak, berarti kebutuhan konsumsi pakannya gimana? Semakin banyak pula toh. Tetapi apa? Berarti apa? Cepat habis. Nah, pakannya cepat habis. Nah, cepat habis berarti apa? Di bawah 10 hari atau di atas 10 hari? Kalau cepat habis. Ya, di bawah 10 hari kan lebih cepat. Nah, 10 ke bawah 10 berarti kan semakin kecil. Nah, ini semakin kecil. Nah, ini semakin kecil. Besar kecil, berarti berbalik nih nilai. Nah, ini mohon maaf ini ada kesalahan di sini. Ini harusnya adalah yang ini, maaf. Nah, yang ini, Mas, ini bukan B1 ya. Kalau ini A1 per A2 sama dengan B1 per B2, ini adalah nanti nilai. Ini kan berbalik nilai. Ini harusnya B2, ini B1. Tapi ini isinya udah benar. A1 72, A2 90, B2-nya adalah X, B1-nya adalah 10. Setelah itu apa? Kalikan silang. 90 kalikan X. Nah, di sini harusnya X-nya. Oh, ini bicaranya tadi X. Ini P nih. 90P sama dengan 72 kalikan 10.
720. P sama dengan 720 dibagi 90. Nolnya coret, 72 bagi 9, 8 hari. Maka pakannya habis dalam 8 hari. Mau cara 1, cara 2, silakan. Tapi untuk menentukan senilai tidak senilai, caranya yang seperti Ustadz ini kan tuliskan. Oh, ini 72 ke 90, semakin besar. Secara logika, kalau banyaknya ayamnya semakin banyak, maka berarti pakannya cepat habis. Cepat habis berarti semakin kecil. Nah, berarti kecil, besar, kecil, berbaliknya. Oke, selanjutnya maka masih ada contohnya. Nah, ini latihan. Oh, ya. Contoh, harga 3 buah buku tulis adalah 7.500. Berapa harga 9 buku? Nah, set nomor 1. Ini kita latihan nomor 1. Nomor 1. Oh, berarti di sini ada kategori apa, Mas? Ada kategori jumlah buku, jumlah buku dan harga. Oke. Pertama, jumlah bukunya berapa yang dibeli? 3. 3 harganya adalah 7.500. Terus beli lagi berapa? 9. Terus harganya berapa? Yang ditanyakan kita simpulkan sebagai X. Sekarang kita lihat ini, Mas. Oke, dari 3 ke 9. Jadi yang kita teliti dulu yang sudah ada angka-angkanya. 3 ke 9. Angkanya apa? Semakin besar. Nah, sekarang yang kedua. Nah, secara logika gimana, Mas? Jika bukunya yang dibeli itu semakin banyak, harga yang dibayarkan itu semakin banyak atau semakin sedikit? Ya. Harga yang jumlah bukunya semakin banyak, apakah harganya semakin banyak juga, semakin banyak juga? Ya, semakin banyak secara logika itu. Berarti ini lebih dari 7.500, semakin besar dari 7.500. Berarti ini angkanya adalah semakin besar. Nah, besar sama, Mas. Besar sama. Berarti dia perbandingan apa ini? Saya tuliskan di sini. Perbandingan senilai. Nah, kalau perbandingan senilai berarti langsung aja tuliskan apa? 3/9. 3/9 sama dengan 7.500 per X. Nah, ini kan berarti tidak dibalik, Mas. Ya, tetap 3/9 ya, sama dengan 7.500 per X. Nah, ini kan tidak dibalik. Tetap posisinya tetap 3/9, 7.500 per X. Setelah itu diapakan? Kalikan silang. 3 kalikan X, 9 kalikan 7.500. Kalikan silang ya. Ini didapatkan jadi apa? Kalikan silang. Jadinya 3X sama dengan 7.500 kali titik kali ya. Kali kalikan 9. Nah, berarti dari sini X sama dengan 7.500 kalikan 9 dibagi 3. Ini dibagi 3. Ini bagi 3. Ini coret. 9 sama 3 dicoret. Nah, 9 kali 3. Ini 9 bagi 3 dapat 3. Ini pakai. Nah. Nah, ini kan dicoret dapat 3. Ya, ini dapat 3. Berarti sama dengan 7.500 dibagi dikali
3 ya. Ini 7.500 kali 3. Berapa? 22.500. Nah, ini toh. Harga semakin besar. Ya juga toh 7.500 jadi 22.500 semakin besar. Ini sama-sama besar. Berarti senilai. Ya. Tuh. Sekarang contoh yang latihan yang misalkan ini. Nanti yang nomor 2 kalian bisa coba. Sekarang yang nomor berapa ya ini? Nomor 4. Ya, nomor 4 yang akan kita kerjakan. Sebuah asrama mempunyai persediaan beras cukup untuk 26 anak dalam 15 hari habis. Berapa harikah persediaan beras itu akan habis jika penghuni asrama bertambah 4 orang? Ini bertambah 4 orang ya, bukan jadi 4 orang tapi bertambah 4 orang, berbeda. Nah, ya kita tuliskan kategori yang ada di situ. Oke, saya tuliskan nomor 4. Nah, kita tuliskan di situ ada jumlah anak sama apa itu waktu. Yo, yang pertama jumlah anaknya berapa? 26. Terus waktunya habis dalam 15 hari. Terus jumlah anaknya bertambah 4, bertambah 4, 26 tambah 4. Itu jadi 30. Waktunya berapa? X. Nah, kita analisis dari 26 ke 30. 26 ke 30 angkanya semakin apa, Mas? 26 ke 30 semakin besar. Oke. Dari 5, nah secara logika kira-kira gimana? Jumlah anaknya bertambah, berarti persediaan makannya apa? Semakin banyak. Nah, butuhnya semakin banyak, berarti cepat habis, berarti angkanya semakin kecil. Kan semakin kecil. Besar kecil. Nah, ini berarti apa? Perbandingan berbalik nilai. Nah, ini perbandingan berbalik nilai. Perbandingannya berapa? Nah, kita tuliskan ya. Nah, Ustadz selalu konsisten yang tak balik itu yang ini Mas, sebelah kiri. Ya, yang tak balik itu yang sebelah kiri. Itu kan 26 per 30. Ustadz balik jadi 30 per 26. Nah, yang tak balik yang sebelah kiri saja. Yang sebelah kanannya enggak usah. Nah, ini kan perbalik nilai. Berapa ini? 15 per X. Nah, ini kita tuliskan 30 per 26 ini. Nah, ini sama dengan. Nah, setelah itu diapakan? Setelah itu adalah dikalikan apa? Kalikan silang. 26 kalikan 15, 30 kalikan X. 30 kalikan X apa? 30 X sama dengan 26 kali 15. Terus X sama dengan apa? X sama dengan 26 kali 15, ya, 26 kali 15 dibagi berapa? 30. Ini garis 30. Setelah itu dicoret ini toh. 15 sama 30 dapat 2. Ya, ini dapat 2. Nah, ya, ini dapat 2. Terus 2 sama 26 dicoret. Nah, berarti dapat berapa? 13. Nah, berarti ketika jumlah anaknya 30, maka dalam 13 hari persediaan makanan habis. Nah, gitu ya. Ini udah paham semua ya. Silakan diperhatikan ininya nanti
diulang lagi materinya. Soal-soal yang belum dicoba, silakan kalian coba mandiri. Ya. Setelah ini kalian akan mengerjakan 10 soal, ya, 10 nomor, ini sebagai nilai penugasan. Nanti Ustadz sharekan di grup WA, ya, dan maksimal dikumpulkan sore ini jam 17.00, jam 5 sore. Ya, nanti ketentuannya apa, Ustadz sharekan di grup kalian. Oke. Nanti kalau butuh pertanyaan atau apa, silakan hubungi Ustadz atau ditanyakan di grup, sehingga yang lainnya bisa tahu juga. Gitu ya. Oke, dari Ustadz cukup sekian. Kita cukupkan terlebih dahulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Ustadz cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz ingatkan yang belum presensi, silakan presensi. Ustadz mohon izin untuk menonaktifkan